Halo semuanya, perkenalkan aku Esti Widyaningsih. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang non-parametrik 1. Nah sebelumnya, non-parametrik itu apa? Adalah uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi mengenai bentuk sebaran data dan juga tidak perlu diketahui apakah data yang kita punya ini terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji yang menggunakan non-parametrik. Nah, uji yang pertama adalah sign test atau uji tanda. Nah, sign test ini digunakan untuk membandingkan dua data yang saling dependen, yang mana setelah dan sebelum dilakukan percobaan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan uji sign test adalah kita membandingkan nilai dari pasangan data. Nah, sebelum diintonasikan sebagai X dan setelah diberi tanda Y, kita nanti akan memberikan setiap sampel tanda negatif, positif, atau 0 atau ties. Nah, tanda negatif ini kita berikan apabila X atau sebelum lebih besar dari Y atau sesudah. Nah, tanda positif akan kita berikan di saat sebelum lebih kecil dari sesudah. Dan tanda 0 atau ties akan kita berikan apabila X sama dengan Y atau apabila sebelum dan sesudah dilakukan percobaan itu hasilnya sama. Sehingga nanti sampel yang kita miliki waktu tanda 0 atau ties akan kita hilangkan. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung jumlah data. Setelah kita memberikan semua tanda pada sampel kita akan memiliki T besar. T besar ini didapatkan dari berapa banyak sih tanda positif yang kita punya. Selanjutnya, kita akan membuat hipotesis. Nah, di uji tanda ini kita bisa melakukan uji dua pihak kiri atau pihak kanan. Apabila kita melakukan uji dua pihak, HA0-nya P plus sama dengan P min dan HA-nya P plus tidak sama dengan P min, yang artinya HA0 ini sebelum dan sudah melakukan percobaan tidak ada perubahan, dan HA ini apabila setelah dan sebelum kita melakukan percobaan terdapat perbedaan, dan pada pihak kiri HA0 P plus lebih besar sama dengan P min dan juga HA P plus kurang dari P min, dan pada pihak kanan HA0 P plus kurang dari sama dengan P min, HA P plus lebih dari P min. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai T pada tabel binomial. Tabel binomial ini dipakai apabila sampel yang kita punya ini kurang dari sama dengan 20 dengan P 0,5. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita akan menentukan kriteria yang kita akan menentukan kriterianya. Apabila kita menggunakan uji dua pihak, HA0 tidak dapat ditolak apabila T kecil kurang dari T besar kurang dari N min T kecil. Dan HA0 akan ditolak apabila T besar kurang dari sama dengan T kecil atau T besar lebih besar sama dengan N min T kecil. Dan pada pihak kiri, H0 tidak dapat ditolak apabila T besar lebih dari T kecil, dan HA0 akan ditolak apabila T besar kurang dari sama dengan T kecil. Yang terakhir, pada pihak kanan, H0 tidak dapat ditolak apabila T besar kurang dari N min T kecil, dan H0 akan ditolak apabila T besar lebih besar sama dengan N min T. Nah, selanjutnya kita akan contoh soal. Contoh soalnya ada di modul masing-masing ya. Soal yang pertama, belakangan ini dunia maya sedang viral diet dengan hanya mengonsumsi dada ayam, ubi manis, dan 1 gelas susu low fat dalam sehari, sehingga banyak orang yang mencoba diet tersebut. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas diet dengan menggunakan 17 orang sebagai sampel. Tentukan apakah setelah ke-17 partisipan melakukan diet, terdapat perubahan pada berat badan partisipan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat tabel dengan 4 kolom. Yang pertama berisi nama, X atau sebelum, Y sesudah, dan tanda. Nah, yang partisipan yang A, berat badannya sebelum melakukan diet, dia berat badannya 110. Kemudian setelah dia melakukan diet atau di Y ini berat badannya 108. Yang artinya Y kurang dari X, maka dapat kita beri tanda negatif. Nah, kemudian di partisipan yang D, di sini berat badan sebelum melakukan diet 75. Sesudah melakukan diet berat badannya pun tetap 75, maka kita beri tanda 0 atau ties. Nah, selanjutnya di partisipan yang I, berat badan dia sebelum melakukan diet 90, dan setelah melakukan diet berat badannya bertambah menjadi 113. Maka di partisipan I ini kita beri tanda positif. Nah, selanjutnya teman-teman lakukan sampai partisipan yang paling terakhir, partisipan Q. Nah, dari tabel yang udah kita buat ini, kita bisa
menulis yang diketahui, karena di soal diketahui tingkat signifikansinya 5%. Kemudian kita tahu N-nya awal semua sampel adalah 17, tapi sampel yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian totalnya 15. Kenapa 15? Karena di sini ada partisipan D dan partisipan P yang keduanya tidak menunjukkan perubahan di saat dan sebelum dan sesudah melakukan percobaan. Nah, kemudian kita punya P atau peluang 0,5. 0,5 ini akan kita gunakan di tabel binomial. Kenapa kita menggunakan 0,5? Karena peluangnya adanya dua, yaitu peluang terjadinya adanya perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, kemudian T di sini adalah total yang positif. Kita punya total positif dari I dan juga dari N, maka dari itu kita punya T sama dengan 2. Nah, kemudian setelah itu kita langsung ditanya, karena di soal ditanyakan apakah adakah pengaruh diet yang dilakukan ke 17 partisipan. Setelah kita membuat diketahui dan ditanya, kita bisa langsung ke jawab. Langkah yang pertama adalah kita membuat hipotesis. Di sini kita menggunakan uji dua pihak. Kenapa kita menggunakan uji dua pihak? Karena kita ingin tahu ada tidakkah perubahan setelah dan sebelum melakukan diet. Di sini HA0-nya tidak terdapat perubahan pada berat badan partisipan setelah melakukan diet, dan HA-nya adalah terdapat perubahan pada berat badan partisipan setelah melakukan diet. Kemudian kita masuk ke pengujian. Di sini kita menggunakan tabel binomial karena N kita kurang dari 20. Dengan menggunakan alfa 0,5 dan N 15, maka didapatkan Y 0,05, maka T-nya, T kecil adalah 4. Selanjutnya kita ke kriteria. Karena kita tadi menggunakan uji dua pihak, maka kriteria HA0 tidak dapat ditolak adalah T kecil kurang dari T besar kurang dari N min T, dan kriteria HA0 akan ditolak apabila T besar kurang dari sama dengan T kecil atau T besar lebih besar sama dengan N min T. Di sini karena T besar kita 2 dan T kecil kita 4, maka masuk ke kriteria yang ini. T besar kita kurang dari sama dengan T kecil, T besar kita 2, kemudian T kecil kita 4, maka HA0 ditolak. Dan selanjutnya kita membuat kesimpulan. Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat perubahan pada berat badan ke-17 partisipan setelah mencontoh diet yang sedang viral di dunia maya. Selanjutnya adalah uji yang kedua, yaitu uji McNemar. Uji McNemar ini digunakan untuk menemukan perubahan dalam proporsi sesudah dan sebelum melakukan suatu percobaan. Nah, dalam uji McNemar ini kita akan dibantu dengan tabel 2x2, yang mana kita akan menitik beratkan pada kolom B dan kolom C. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan uji McNemar adalah yang pertama kita akan membuat hipotesis HA0 dan HA, yang mana pada HA0 ini tidak terdapat perubahan dan HA akan terdapat perubahan sebelum dan sesudah melakukan suatu percobaan. Kemudian langkah yang kedua, kita akan melakukan uji statistik. Apabila N yang kita punya lebih dari 20, maka kita akan menggunakan chi-square. Apabila N yang kita punya kurang dari sama dengan 20, kita akan menggunakan tabel binomial. Nah, untuk yang N lebih dari 20, rumusnya adalah chi-square sama dengan B min C kuadrat dibagi B plus C. Kemudian kita akan menggunakan DF, row min 1 dan kolom min 1. Selanjutnya, untuk N kurang dari sama dengan 20, kita akan menggunakan tabel B ini sebagai T2 dan P sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya untuk kriteria uji, yang pertama apabila HA0 tidak dapat ditolak adalah chi-square kurang dari sama dengan chi-square alpha, dan juga HA0 ditolak adalah chi-square lebih dari chi-square alpha. Kita akan masuk ke contoh soal. Soalnya adalah seorang peneliti ingin menginvestigasi dampak dari video yang menunjukkan efek bahaya dari merokok berupa kanker. Peneliti tersebut memilih sampel sebanyak 25 orang perokok aktif dan 25 orang non-perokok. 2 minggu setelah partisipan menonton video tersebut, mereka akan ditanya apakah mereka tetap menjadi perokok atau non-perokok. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah proporsi jumlah non-perokok berubah atau tidak setelah partisipan menonton video tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat tabel 2x2. Dari tabel ini kita akan memperoleh informasi bahwa orang yang
tidak merokok, kemudian tetap menjadi tidak merokok setelah dilakukan percobaan, totalnya 20 orang. Kemudian orang yang tidak merokok kemudian menjadi merokok setelah menonton video adalah 5 orang. Kemudian orang yang awalnya merokok kemudian beralih menjadi tidak merokok, totalnya 16 orang. Kemudian orang yang awalnya sebelumnya merokok kemudian tetap merokok setelah dilakukan percobaan, totalnya 9 orang. Dan dari tabel ini kita akan totalkan dan kita harus mendapatkan total 50 orang karena sampel yang kita punya adalah 50 orang. Selanjutnya kita akan membuat hipotesis. Kita menggunakan uji dua pihak karena kita ingin mengetahui adakah perubahan proporsi antara jumlah perokok dan non perokok setelah dilakukan suatu percobaan. Nah, di sini H0 adalah tidak terdapat perubahan pada proporsi perokok dan bukan perokok. Sedangkan HA terdapat perubahan pada proporsi perokok dan bukan perokok. Kemudian kita masuk ke pengujian. Kita akan mencari chi-square alpha dengan menggunakan degree of freedom rho min 1 dikali c min 1 atau kolom min 1, kemudian 2 min 1 karena rho kita 2, kemudian kolom kita 2 juga jadi 2 min 1, kemudian df-nya 1. Karena kita menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka kita mendapatkan chi-square alpha sebesar 3,8416. Kemudian kita akan mencari chi-square dengan menggunakan rumus B min C ditambah B plus C. Jadi sama dengan kita tadi mempunyai B 5 kemudian C 16, maka 5 min 16 kuadrat dibagi 5 plus 16 ditemukan hasil 5,76190. Kemudian kita masuk ke kriteria uji. Karena kita menggunakan uji dua pihak juga, maka chi-square kurang dari sama dengan chi-square alpha, maka H0 tidak dapat ditolak. Kemudian H0 ditolak apabila chi-square lebih besar dari chi-square alpha. Ternyata chi-square kita 5,64190 ini lebih besar dari chi-square alpha 3,84164, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan tingkat signifikansi 5%, setelah partisipan menonton video bahaya merokok, terdapat perubahan jumlah proporsi antara perokok dan bukan perokok. Nah, uji terakhir di non-parametrik 1 adalah Wilcoxon sign rank test atau uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon ini merupakan pembaruan dari sign test atau uji tanda. Ya, sebelumnya uji tanda itu kan dia lebih menitik beratkan pada ada tidakkah perbedaan yang nyata, sedangkan kalau di Wilcoxon ini dia menitik beratkan pada besarnya perbedaan. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencari uji Wilcoxon ini, yang pertama kita akan membuat hipotesis. Hipotesis ini sama seperti di uji sign test, yang mana kita dapat melakukan uji dua pihak atau satu pihak, uji kanan atau uji kiri. Yang kemudian yang kedua kita akan menentukan selisih. Sama di sign test juga, Y adalah setelah dan X sebelum, maka selisihnya akan kita cari dari X min Y setelah dikurangi sebelum. Kemudian yang ketiga adalah kita akan meranking, perlu diperhatikan lagi tanpa melihat tanda positif atau negatif. Nah, selanjutnya kita akan memberikan tanda dari setiap ranking tadi, positif atau negatif, dari selisih yang sudah kita hitung di nomor 2. Selanjutnya kita akan ke uji statistik, yang mana setelah kita meranking, kita akan tahu jumlah ranking yang terkecil, maka kita akan menemukan T. Kemudian kita juga akan dapat N, jumlah pasangan data, seperti di sign test, bahwa apabila ada data yang 0 atau ties, harus kita hilangkan dari pengujian yang kita lakukan. Dan kemudian T alpha yang kita dapatkan dari tabel Wilcoxon dengan tingkat signifikansi yang sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Kemudian yang terakhir di kriteria uji, yang mana H0 tidak dapat ditolak apabila T lebih besar sama dengan T alpha, dan H0 akan ditolak apabila T kurang dari T alpha. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Fricker adalah nama restoran keluarga yang menjadikan menu utama berupa ayam. Akhir-akhir ini, Bernie Frick, pendiri dan pemilik Fricker, mengembangkan menu ayamnya dengan varian rasa pedas. Sebelum menu diganti, Bernie ingin memastikan bahwa pelanggannya menyukai rasa ayam barunya. Selanjutnya, Bernie memilih acak 15 konsumennya. Setiap konsumen diberi menu ayam saat ini dan diminta untuk menilai keseluruhan rasa dari skala 1 sampai 20. Kemudian, 15 konsumen yang sama juga diberi menu ayam pedas terbarunya dan diminta lagi menilai rasa ayam pedasnya dari skala 1 sampai 20.
Nah, langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan buat tabel seperti ini, di mana ada partisipan, kemudian ada X atau sebelum, Y sesudah, kemudian ada beda didapatkan dari Y min X, kemudian kita akan ditanda ranking, di mana kita akan meranking dan akan dikelompokkan jadi positif dan negatif. Nah, di partisipan yang pertama ini, kita bisa lihat X-nya 12, kemudian Y-nya 14, maka bedanya Y min X, 14 min 2 adalah 2. Kemudian di partisipan yang kedua, di mana X-nya 16, kemudian Y-nya 8, maka bedanya 8 min 16 adalah negatif 8. Kemudian kita akan lanjutkan sampai yang terakhir. Nah, perlu diperhatikan lagi di partisipan yang whole ini, di mana X-nya 16, kemudian Y-nya juga tetap 16, yang artinya dia ties atau 0, yang artinya juga nanti dia harus dikeluarkan dari pengujian yang sedang kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan meranking. Ranking ini ranking ini dilakukan tanpa kita melihat tanda positif atau negatif. Kemudian ranking ini juga dilakukan dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil akan kita beri ranking 1 dan sampai seterusnya. Nah, ranking ini kita lihat dulu bedanya. Dari beda yang kita dapat di sini, yang kita cari yang paling kecil. Di sini kita dapat 2. Maka karena 2 yang paling kecil kita beri ranking 1. Kemudian selanjutnya kita punya 3 di sini, kita beri ranking 2. Kemudian kita ada 4 yang terbesar selanjutnya, kita beri ranking 3. Kemudian setelah 4 kita punya 7, walaupun di sini 7-nya negatif, tapi kita harus tidak melihat positif atau negatifnya, maka angka selanjutnya adalah 4. Nah, kemudian perlu diperhatikan angka selanjutnya adalah 8, tapi di sini ada 38 di partisipan Jones, Baden-Hoop, dan juga di Sander. Maka tadi karena ranking yang terakhir ada 4, maka kita beri ranking sementara dulu. Di 8 sini kita beri ranking 5. Kemudian di yang 8 kedua kita beri ranking 6. Kemudian 8 yang ketiga kita beri ranking 7. Nah, tapi kita nggak bisa memberikan ranking ini di sini. Kita beri ranking 5 di sini, 6, kemudian 7 di sini. Kita akan mencari rata-rata dari ranking ini dengan cara 5 ditambah 6 ditambah 7 kita bagi dengan 3, karena ada 8 selisih yang 3 kali. Maka kita dapatkan 6. Maka dari itu, setiap beda yang 8 yang ada di sini kita berikan ranking 6. Kita beri ranking 6 di sini. Dan seterusnya, angka besar hari ini adalah angka 9. Tapi di sini 9-nya ada 3 kali, 1, 2, 3. Nah, karena tadi ranking terakhirnya 7, maka kita beri ranking sementara di 9 ini 8, ranking 9 yang kedua kita beri 9, ranking 9 yang ketiga kita beri ranking 10. Nah, langkah yang kita lakukan juga sama, kita mencari rata-ratanya. Jadi 8 ditambah 9 ditambah 10, kita bagi 3, kita ketemu 9. Maka setiap 9, beda 9 yang di sini kita beri ranking 9. Dan seterusnya sampai angka yang paling besar, yaitu 16 di ranking 14. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ranking-ranking kita buat ini di kelompok positif atau negatif. Nah, kita lihat pertama di partisipan yang pertama ini, dia bedanya 2, yang artinya bedanya positif dan dia menempati ranking pertama. Maka beda 2 ini akan kita pindahkan ke positif ini dengan kita beri ranking 1. Jadi rankingnya kita akan pindahkan ke kolom yang positif ini. Nah, selanjutnya di partisipan yang kedua, bedanya adalah negatif 8, yang artinya dia negatif. Kita lihat selanjutnya rankingnya 6. Maka partisipan yang kedua ini kita akan pindah ke kolom negatif dengan peringkat 6. Dan seterusnya sampai ke partisipan yang terakhir. Nah, setelah kita sampai partisipan yang terakhir, setelah kita mengisi ranking positif dan negatifnya, kita jumlahkan semuanya dari yang positif dan negatif, dan kita cari yang paling kecil. Di sini 30 yang paling kecil karena dibandingkan dengan 75. Maka kita punya T besar sama dengan 30. Dan kemudian kita punya N 14. Kenapa 14 bukan 15? Karena tadi ada satu partisipan yaitu whole yang dia 0 atau ties, maka harus kita hilangkan. Jadi N yang kita punya hanya tinggal 14 dan kita punya alfa sama dengan 5%. Selanjutnya kita ke hipotesis. Dalam uji ultrasound yang kita lakukan ini kita menggunakan uji kanan karena kita akan mencari tahu apakah konsumen lebih menyukai menu barunya atau tidak.
Kemudian di sini H0-nya adalah pemberian sampel baru tidak menunjukkan konsumen menyukai menu baru, dan HA-nya pemberian sampel baru menunjukkan konsumen menyukai menu baru. Kemudian kita ke kriteria uji, yang mana T lebih besar sama dengan T alfa, yaitu H0 tidak dapat ditolak, dan T kurang dari T alfa, yaitu H0 ditolak. Kemudian kita akan mencari T alfa. T alfa ini kita dapatkan dari tabel Wilcoxon dengan N yang kita cari sebelumnya, yaitu 14, dan juga tingkat signifikansi 5%. Yang ternyata kita dapatkan bahwa T alfa kita adalah 26, yang artinya dari T dan T alfa yang kita dapatkan tadi, dia masuk ke kriteria H0 tidak dapat ditolak, atau T lebih besar sama dengan T alfa, atau 30 lebih besar sama dengan 26. Kesimpulannya adalah berdasarkan tingkat signifikansi 5%, tidak dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai menu baru. Tidak dapat disimpulkan menyukai menu baru, sehingga lebih baik si pemilik menu ayam tadi tetap menggunakan menu yang lama. Sekian dari materi non-parametrik 1. Jangan lupa saat mengerjakan soal diberi diketahui, ditanya, dijawab, dan dibuat kesimpulan. Terima kasih.